Nah, yang seperti itu jangan dilayani. Sebab melayani yang seperti itu ngeceh-ceh utek. Tidak produktif. Tidak produktif. Tukang maido itu mbok dijelaskan secara rasional, tetap maido, tetap nggak percaya. Itu ditunggu mati nih. Nah, termasuk tukang mengeluh. Ya. Ada toh orang yang tukang mengeluh itu. Tukang mengeluh itu sama. Diberi nasihat yang paling sederhana pun muni angel. Saya dulu ketika jadi ketua PDM, ada kepala sekolah ketemu saya kok mengeluh. Saya suruh pulang. Saya nggak mau melayani. Ngeceh-ceh utek aku melayani gitu. Jadi saya nggak mau pulang. Kalau dia bawa inspirasi, bawa gagasan, itu saya ajak diskusi. Tapi kalau hanya mengeluh, mengeluh terus menyalahkan tetangga karena ada sekolah negeri gitu, saya nggak mau. Itu mbok tak terangke sing gampang pun dia pasti muni angel. Nah, itu berhala namanya, berhala. Nah, maka berhala itu ya anggap saja orang-orang level jahil. Kalau di Al-A'raf 199 itu kan apa ayat itu? Khudhil afwa wa mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Wa a'rid anil jahilin. Tinggalkanlah orang-orang jahil, orang bodoh. Nah, jahil itu nek nang kene sing berhala kuwi. Ning Muhammadiyah kan ada to itu. Wong sing sok ngono kuwi. Ada, apa meneh ning grup WA itu. Wah, nah itu wis diomongi nek majelis tarjih itu tidak bikin fatwa untuk milih nomor berapa, tetap di-share gitu. Jadi al-ngeyel itu ngeyel. Itu namanya orang jahil. Wis nek ngono kuwi tak terangke-rakno saya meneng saja. Karena nanti malah membikin sakit hati. Nah, di Muhammadiyah ternyata ada yang seperti itu. Itu namanya orang yang sangat bersemangat tapi kehilangan akal sehat. Warujza fahjur terus apa? Wala tamnun tastakthir. Nah, tadi sing muni duwe pamrih tadi kada Pak MAS tadi. Jadi aku tak dadi mubalik Muhammadiyah. So nek nyalek ben dadi gitu. Nah, jangan terjadi. Terus terakhir wali rabbika fasbir. Nah, ujung-ujungnya kita harus sabar karena menghadapi jamaah Muhammadiyah sing werna-werna. Itu harus sabar. Terus wis wae aku ora iso maca iki. Iki wah Ali Imran itu. Wis sing ora Arab wae. Iki katanya laptopnya nanggon sekolah SMK ya ngani. Arab patek genah gitu. Jadi Muhammadiyah itu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Kita itu gerakan, Pak. Karena gerakan ya harus bergerak. Kalau tidak bergerak namanya diam. Nanti jadi diaman. Terus sasaran dakwah kita itu perorangan dan masyarakat. Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Umat ijabah itu yang sudah Islam, umat dakwah itu yang belum Islam. Itu di kepribadian Muhammadiyah. Terus, terus. Kesuwen. Ayo wis ora usah. Sak ndure. Konsekuensi kader. Kader itu pelaku utama gerakan. Kalau jenengan sudah di majelis, itu artinya sudah kader. Kalau kader itu orang dalam. Kader itu orang dalam, maka jangan sampai ada yang menempatkan diri sebagai penonton. Itu. Jadi jangan sudah di pimpinan Muhammadiyah kok menempatkan diri sebagai penonton. Iki jenengan nyoteng aku kok. Aku jalan-jalan. Oh silo ya. Aku nek disoteng kudu luwih hati-hati. Nanti iso diwelehke karo beliau.
Ini ya, jadi diingat-ingat betul. Awake dhewe kuwi ning Muhammadiyah orang dalam, pemain bukan penonton. Kalau penonton itu ndelok kendel ya lok gitu. Ngono to. Bahasa jane. Jadi tukang nyacat soalnya modalnya ming COCOT. Gitu. Nah, dan setiap kader adalah dai. Ya, dai. Maka kader Muhammadiyah ini ya harus siap minimal itu bisa kultum lah itu. Gitu. Minimal wis. Donga sing rada dawa gitu. Terus dakwah itu sebenarnya menjadi kewajiban setiap pribadi muslim aslinya. Kalau kita baca An-Nahl 125 itu kan ngunyah pendek tuh itu. Kalau ngunyah pendek berarti ini kewajiban individual. Bapak Ibu, Bapak pernah baca An-Nahl 125 toh? Yang sudah pernah baca berarti sudah wajib berdakwah. Kan sudah membaca perintah itu. Salahnya membaca. Itu resiko membaca ya. Terus untuk berdakwah juga tidak perlu menunggu memiliki kemampuan yang sempurna. Baik ilmunya maupun pengamalannya. Sebab kita tidak pernah sampai sempurna. Kalau menunggu sempurna, ya ora mungkin terus tidak mungkin berdakwah. Maka tidak usah takut ya. Maka balighu ani walau ayah. Baliho itu kan, ya, terus dipraktekkan pasang baliho itu. Baliho ya. Baliho itu kan sarana untuk menyampaikan pesan. Baliho itu kan sampaikan pesan, meskipun hanya satu ayat ya. Maka disinilah letaknya hadis baliho ani walau ayah itu. Saya berani ngisi pengajian, gitu. Karena meskipun satu ayat. Kon muni kok gitu. Oke. Terus nah, peluang dan tantangan dakwah kita. Banyak umat yang sudah di dalam tapi belum terpegang. Itulah pegawai amal usaha. Sudah di dalam tapi kita belum bisa memegang. Awang kon milih calon DPD saka Muhammadiyah Rawani kok itu. Nah, itu kan namanya kita belum bisa memegang. Termasuk saya itu pernah anyel ya Pak, ada dosen mau kenaikan tingkat, kita uji ibadahnya, tak takoni bedane sholat jamaah bedane imam karo makmum nek sholat jamaah ki apa? Kok muni usoli? Iki dosen Muhammadiyah. Lah yo nek kaya ngene kan, ndak yo aku arep nesu, anak nesu kan malah ngentek-entek tenaga. Terus saya suruh aja. Wis sampean ndek dhuwit ora aku. Monggo gadah. Ha pripun to Pak? Tuku buku HPT sinau bar kuwi sesuk ketemu aku neh. Nah gitu. Wong soalnya dosen lak wong pinter to Pak. Itu nek tak ulang kan nesu. Nah tuh tak kon maca dhewe terus maju lagi ketemu saya. Nah itu ini kenyataan Pak ya. Kenyataan. Mungkin di Kendal enggak ada, itu adanya di Magelang. Kayak gitu ya. Terus mereka yang sudah kagum banyak yang akhirnya tidak bergabung. Tadi. Maka tugas mubalek itu, tugas dai mengubah yang sudah kagum menjadi bergabung. Bukan malah yang sudah bergabung jadi mutung. Oke? Nah, itu tugasnya piye carane terserah jenengan. Soal cara kan yang tahu situasi jenengan di sini. Seperti dulu ada ketua PCM ke tempat saya mengeluh karena enggak punya duit. Saya suruh bikin amal usaha. Jadi rande model tak kon gawe amal usaha. Carane piye Pak Jumari sak karepmu gitu aja. Nah, tugas pimpinan kan ming ngoten niku. Nah, jadi tugas ketua ki ming memprovokasi. Akhirnya ngedeg amal usaha tenan. Terus dadi duit. Tak kon mikir dhewe. Tugasku ora mikir nggo namu.
Jadi tugas kita itu gitu Pak, mengubah yang kagum menjadi bergabung. Yang kagum itu yang sudah sholat id di lapangan, yang kalau kita kurban sudah mau menerima, menerima daging saja, urung sing ikut kurban. Gitu. Itu namanya orang sudah kagum. Kalau berobat sudah ke PKO, itu sudah kagum. Maka nek iso pasien kia ditututi. Jadi pasien itu rumahnya mana pasrahke pimpinan ranting. Nek mari ya engko ben dipantau. Syukur iso dadi wong Muhammadiyah. Nek mati ya awake iso mengikuti takziah gitu. Gitu. Nah, itu. Jadi dakwah kita termasuk kepada pasien. Terus manusia ya. Kok diganti manusia toh? Memang gitu. Orang-orang. Nah, kita ini manusia lagi piye ngene ya. Orang-orang yang ada di amal usaha itu adalah peluang dakwah Muhammadiyah. Yang tadi sinergi lengan ya, menggarap. Terus manusia dan anak jalanan, tantangan itu, tantangan. Mereka juga manusia, Pak. Jadi itulah yang digarap oleh lembaga dakwah komunitas. Ya. Terus menggarap musola di ruang publik. Nah, jarang kita peduli kok ya. Musola di ruang publik itu, di terminal. Terus sekarang yang tren kaum elit yang haus spiritual. Nah, jadi pengajian khusus wong sugih-sugih Pak. Nah, komunitas juga itu ya, komunitas wong sugih. Terus satu lagi pengajian khusus janda muda. itu wis nganake Pak ya. Engko mau balik Muhammadiyah kepruki bojone. Karena le ngaji ming milih. Terus iya nek janda tua ndak usah dirembuk, Pak. Jadi dakwah itu menularkan. Saya pakai menularkan, Pak. Kalau menularkan itu ada resikonya. Kalau jenengan nularke panu wis panunan, Pak. Kalau menularkan sikap rendah hati, kita rendah hati dulu. Kalau menularkan ketekunan beribadah, kita sudah tekun beribadah dan seterusnya. Terus fungsi dakwah, ada fungsi kerisalahan, ada fungsi kerahmatan. Kalau fungsi kerisalahan ya kita meneruskan risalah Nabi. Kalau kerahmatan mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kata Ketua Majelis Tarjih Pak Hamim Ilyas, Islam berkemajuan itu tafsir otentik dari Islam rahmatan lil alamin. Nanti baca suara Muhammadiyah. Nah, rahmat itu diwujudkan sekurang-kurangnya pada itu, menjadi penyejahtera, pembahagia, dan pemecah masalah. Maka hadirnya kita, mubalek-mubalek itu di jamaah, itu membuat jamaah jadi bahagia. Jangan bareng ngaji nong Muhammadiyah malah stres gitu, atau malah menderita. Jadi dibuat bahagia. Maka pengajian kita harus menggembirakan, lalu menyejahterakan. Oh saya kira tren toh itu, bar Jumatan kayak nasi bungkus gitu. Oh itu namanya ikut menyejahterakan, mendahului program makan siang dari yang, dan itu nggak pakai APBN itu. Oh ya. Ya. Tapi mereka punya niat baik. Tapi mereka punya niat baik, kita sudah melakukan. Nah, jadi selangkah lebih maju. Iki awah nek rupu balik iki kalah aku. Aku sakatane do canggih-canggih. Canggih ki napa, Pak? Dicangking ganggih. Terus pemecah masalah. Nah, jadi kita itu hadirnya memberi solusi, memberi jalan keluar, bukan menawarkan jalan buntu. Dan ingat loh, jenengan sebagai dai, sebagai mubalik itu dianggap tahu segalanya. Dianggap tahu segalanya. Tetangga saya itu ada anaknya deleming. Deleming ini apa? Ngomeng. Ya itu. Saya kan dianggap iso gitu. Aku ya piye carane ben bocah kuwi
meneng tak tapuk. Nah, gitu. Nah, ya akhirnya meneng tenan wong loro kok ya. Saya tahu itu ora ketempelian demit, iki karena faktor psikologis. Ning wong tuane enggak nesu, ngertine aku napuk demite kok. Tapi saya khawatir itu nek keterusan dianggap dukun aku. Tapi kan dengan cara itu beliau bahagia anaknya sembuh itu. Padahal kalau yang mengawur. Enggak pakai ilmu terus. Prinsip umum dalam berdakwah. Faqidu syai' la yu'tihi. Yang tidak memiliki tidak dapat memberi. Nah, yang tidak memiliki kebenaran, kebaikan, kejujuran tidak bisa memberikan itu. Maka kita harus berusaha memiliki itu. Memiliki ya sebatas kemampuan kita. Terus yang tidak keluar dari hati tidak akan sampai ke hati. Itu kalau mubalek kroso. Jadi apa yang disampaikan nyantel apa ora iki kroso. Soalnya mubalek sing duwe ati. Kejaba mubalek sing wis ora duwe ati. Nah itu. Itu harus hati-hati. Yang tidak berubah tidak bisa mengubah. Nah, maka kita siap berubah. Sehingga dulu ada gerakan perubahan. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan, mengubah yang kagum menjadi bergabung. Terus Mas. Kaidah dalam dakwah. Memberi keteladanan sebelum berdakwah. As-Saff ayat 2 dan 3. Pripun niku? Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma. Itu terjemahnya begini. Wahai orang Muhammadiyah, mengapa Muhammadiyah punya sekolah kok anakmu tidak sekolah di Muhammadiyah? Lho nek kuwi kabura maktan nek orang. Ada ndak orang Muhammadiyah anaknya ndak sekolah Muhammadiyah? Nah, kuwi kabura maktan ya. Wahai orang Muhammadiyah punya lazismu kok kamu enggak zakat di lazismu. Kabura maktan. Wahai orang Muhammadiyah punya PKO kok kamu enggak sakit di PKO. Nah iki sakit ora ya sakit. Enggak berubah di PKO. Kok sakit ya. Lha iki terjemahan konkret di Muhammadiyah seperti itu. Konsisten. Wong duwe lazismu kok zakate mahnung lazisnu. Itu kan enggak orang Muhammadiyah, malah basnas. Oke. Oh silakan iki. Nah, ini saya udah ngomong di mana-mana. Dan setiap pelantikan PDM saya tekankan ini. Biar bahwa Pak PDM itu juga menyadari supaya tidak kabur maktan. Kalau kabur maktan kan cilekek kita. Gitu. Mohon maaf Ustaz, mengingatkan 5 menit lagi Ustaz. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.